Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Happy Disanti, calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Negeri Tlereng, Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan kontekstual modul 1.1 dengan materi Dasar Pendidikan Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan yang kedua, implementasi di sekolah. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun, kemudian berpihak kepada anak, kemudian pendidikan budi pekerti, dan pendidik sebagai tukang kebun kehidupan. Nah, arti menuntun yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Nah, budi pekerti itu juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, maupun karya, atau kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang terakhir tadi, padi diibaratkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara seperti murid dalam melaksanakan pendidikan. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi, guru tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Jadi kalau misalnya kita menanam padi, otomatis nanti dia akan tumbuh menjadi padi. Kita tidak bisa memaksakan dia tumbuh menjadi jagung seperti itu. Nah, hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan anak itu mau menjadi apa atau seperti yang diinginkan guru dan orang tua. Karena anak itu bukan kertas putih yang bisa kita gambar, tapi anak itu sudah memiliki minat dan bakat, nah di mana guru itu menuntun, guru itu mengarahkan agar dia itu bisa tumbuh menjadi masyarakat yang bahagia. Kemudian, di era Merdeka Belajar ini, kita sebagai guru itu harus mampu menuntun, kemudian kita juga harus mendorong siswa, kita memberikan stimulus, kita juga sebagai fasilitator memberikan fasilitas, kita menggali bakat siswa, mendesain proses pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan kodrat alamnya anak-anak. Mereka berasal dari mana, kebudayaan yang mereka bawa, kemudian kita juga harus menyesuaikan dengan kodrat zaman mereka. Nah, pada pandemi kemarin, sekolah kami juga sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kita memberikan fasilitas berupa Zoom atau Google Meet. Kemudian ketika kita sekolahnya sudah luring, kita memberikan fasilitas yaitu project. Jadi pembelajaran itu berbasis proyek, tidak hanya di kelas saja. Nah, di sini implementasi di sekolah kami sudah membuat di sini ada Kuku Bojo atau buku saku basa Jawa, yaitu pembiasaan unggah-ungguh siswa, menerapkan unggah-ungguh berbahasa Jawa. Jadi kita melaksanakan Jumat berbahasa Jawa dan Kuku Bojo. Hal ini pastilah merupakan profil Pancasila, yaitu mengenal dan menghargai budaya kita. Nah, walaupun kita juga belajar tentang budaya lain, tapi anak juga harus diberi motivasi untuk bisa menyaring, memberikan bekal, agar anak-anak itu tidak hanya memakai secara yang mereka suka, tapi mereka juga bisa menyaring kebudayaan itu. Kemudian, implementasi di sekolah kami yaitu kita kegiatannya juga diskusi. Diskusi di kelas, misalnya membuat kesepakatan kelas, itu juga disesuaikan dengan kondisi siswa. Jadi ketika kita membuat suatu pembelajaran,
kita biarkan siswa berpikir secara kreatif, inovatif mereka mau seperti apa. Jadi mereka menuangkan materi-materi itu dalam kegiatan kelompok. Nah, jadi kita tidak memaksakan siswa, mereka sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Apa yang mereka pelajari, mereka tuangkan sendiri. Nah, di sini juga kita menumbuhkan kreatif, benar kritis, dan mandiri. Kemudian, di sekolah kami juga sudah melaksanakan pelajaran kemataraman. Kita belajar tentang budaya lokal atau adat istiadat. Kita bermain permainan tradisional, ada egrang, bentek, bakiak, dakon. Kemudian kita juga mengajak anak-anak belajar membuat makanan dan minuman tradisional. Kita membuat apem, wajik, jadah. Kemudian kita juga mengajak anak-anak untuk membuat jamu. Kita juga belajar tembang dolanan dan bermain dolanan tradisional Jawa. Nah, seperti pada gambar ya, kita sudah bermain dakon, kemudian kita jamuran. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan tentang budaya di sekolah kami melalui kegiatan atau pembelajaran kemataraman. Kemudian untuk menciptakan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita juga sudah melaksanakan literasi pagi. Kita melaksanakan hafalan surat pendek Al-Quran, kemudian sekolah kami juga melaksanakan literasi pagi itu, kita membaca buku cerita sesuai dengan keinginan peserta didik. Jadi siswa memilih sendiri, kemudian dia membaca, memahami, dan dia bercerita kepada teman-temannya apa yang sudah mereka dapatkan dari kegiatan literasi. Nah, kami juga sudah melaksanakan kerja bakti Jumat Bersih, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila bergotong royong. Jumat Bersih ini kita laksanakan setiap 2 minggu sekali. Jadi Jumat pertama itu biasanya kita senam pagi, kemudian Jumat kedua itu kita kerja bakti Jumat Bersih. Pertama kita membersihkan lingkungan kelas, kemudian lingkungan sekolah, kemudian dan kita kadang-kadang juga melaksanakan kegiatan gotong royong itu di sekitar sekolah, jadi masyarakat lebih luas lagi. Jadi kita bersama dengan masyarakat itu kita membersihkan jalan di sekitar sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.